Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial yaitu tentang bagaimana Google Docs itu jika dibuka dalam keadaan offline. Artinya kita tidak memiliki jaringan internet, apakah kita bisa mengakses atau membuka Google Docs? Kita langsung praktikkan Bapak Ibu. Silahkan lihat di sini mode saya adalah mode offline. Jadi saya tidak memiliki jaringan internet. Nah, ketika kita tidak memiliki jaringan internet, tentunya kita tidak bisa membuka Google Docs ini melalui email. Kenapa? Karena untuk masuk ke email kita membutuhkan jaringan internet. Nah, maka kita menggunakan satu aplikasi yang mungkin sudah terpasang di PC Bapak Ibu yang namanya Google Chrome. Ini sangat familiar dan inilah kelebihan Google Chrome, yaitu bisa diakses aplikasinya Google dari Google Chrome ini meskipun tanpa internet. Kita coba. Kita masuk ke Google Chrome. Nah, kemudian kita masuk di titik 9 ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat titik 9 ini. Nah, di sini ada beberapa aplikasi miliknya Google yang berwarna dan ada yang tidak berwarna alias hitam putih. Apa maksudnya? Kalau yang berwarna ini bisa kita akses meskipun tanpa jaringan internet. Tetapi kalau yang hitam putih ini, maka dia tidak bisa kita akses karena membutuhkan jaringan internet seperti YouTube, website, maupun ya ini email. Itu kita tidak bisa mengaksesnya. Kemudian ya kita langsung praktekkan saja. Misalkan ini kita masuk ke email. Nggak bisa masuk Bapak Ibu karena kita membutuhkan sinyal internet. Kemudian bagaimana kalau Google Drive? Coba kita lihat. Apakah Google Drive? Nah, ternyata Google Drive saya itu bisa masuk Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin kalau Bapak Ibu tidak bisa masuk ke Google Drive ini, di sini itu ada sinyal Bapak Ibu. Nah, aktifkan dulu waktu ada internet, siap untuk offline. Artinya Google Drive Bapak Ibu itu bisa diakses meskipun dalam keadaan offline. Nah, di sini itu letaknya. Jadi bisa untuk offline. Kita kembali. Bagaimana dengan Google Doc ini? Kita masuk ke sini. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita tidak dimasukkan ke dokumen baru atau template baru, kita diarahkan ke sini. Apa artinya ini? Ini adalah dokumen-dokumen yang pernah saya buat atau yang ada di drive saya. Nah, kemudian ada tanda-tanda seperti ini. Apa maksudnya? Ini adalah dokumen yang saya buat dalam keadaan offline. Dalam keadaan offline dan dia belum mendapatkan sinkronisasi dari internet. Apakah tidak tersimpan? Tersimpan. Nah, tersimpan. Tetap tersimpan. Nanti kita praktekkan. Yang ini adalah, apa bedanya dengan ini? Ini dalam keadaan offline juga, tetapi fiturnya saya buat tersedia dalam offline. Tetapi ini tidak sempat saya klik atau saya atur, bisa diedit dalam keadaan offline. Jadi dia harus menunggu sinyal internet dulu untuk mengupdate-nya. Mengupdate aktivitas yang terakhir. Kalau ini langsung Bapak Ibu. Jadi tidak usah menunggu sinyal internet. Apa yang kita ketikkan terakhir, dia langsung menyimpannya. Apa yang lain ini? Ini belum saya buka. Ya, belum saya buka artinya tidak ada aktivitas penambahan maupun pengurangan. Ini adalah tandanya kita sedang berkolaborasi dengan pemilik akun yang lain. Maka kita uji coba Bapak Ibu. Terus bagaimana kalau saya ingin masuk ke dokumen baru? Di sini Bapak Ibu ada buat dokumen baru, tanda plus, kita klik. Kita masuk di dokumen baru. Kita kasih judul tes 1 misalnya. Offline tahun doc tes 1 offline. Kita klik mulai mengedit. Nah, di sini Bapak Ibu. Kita ketikkan apa saja. Bisa. Nah, di sini ada tandanya menyimpan. Nah, secara offline Bapak Ibu. Jadi tetap tersimpan. Apakah fiturnya sama dengan yang online? Tentu tidak Bapak Ibu. Kita lihat. Di sini ada yang dimatikan. Ya. Jadi ada yang enggak. Contohnya, download kita tidak bisa. Kemudian historinya juga kita tidak bisa. Mengganti nama langsung. Mengganti nama. Nah, itu enggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu. Kemudian kalau yang lain masih bisa dicoba. Nah ini Bapak Ibu bedanya.
Kalau kita sediakan saat offline, maka tandanya akan seperti tadi, Bapak. Kita cek. Nah, ini. Ini offline tadi. Kenapa kok masih seperti ini? Karena membutuhkan sinyal internet. Membutuhkan sinyal internet. Ini sebenarnya nanti bisa Bapak Ibu coba. Kita kembali ke sini. Kita bisa mengaksesnya. Masih tadi kan kita mengetikkan ini tersimpan meskipun dalam keadaan offline. Apalagi yang bisa kita lihat selain tidak bisa mendownload, ternyata aktivitas yang lain masih bisa. Penyiapan halaman masih bisa kita lakukan. Kemudian copy paste masih bisa. Kemudian menyisipkan gambar kita masih bisa nih. Tapi menggunakan internet nggak bisa, hanya menggunakan PC. Kita lihat, kita masuk ke sini logo YPPSP. Nah, ini file yang dari komputer saja yang bisa kita akses. Ya, kita kembalikan. Kita adil aja. Kemudian menyisipkan tabel kita bisa. Kemudian ini matematika. Kita masih bisa Bapak Ibu menggunakan membuat soal matematika. Kemudian ini kok nggak aktif? Ya, karena kita sudah keluar dari sini. Kalau ini aktif lagi. Caranya ya kalau kita keluar membuat soal baru, kita klik lagi, kita disisipkan. Ini dia akan aktif lagi. Nah, seperti itu membuat ini bisa Bapak Ibu praktekkan sendiri. Header footer masih bisa dilakukan, penomoran bisa. Link, ini kok link bisa? Coba. Dia larinya kemana link ini? Ya. Dia bisa kita kasih misalnya di youtube.com misalnya. Terapkan. Tetapi kalau kita klik, ya dia nggak ada sinyal internet. Kita hanya bisa mengasih linknya saja. Gitu Bapak Ibu. Kemudian yang ini komentar. Komentar apakah bisa? Kita cek. Kita kasih komentar di sini. Oke. Komentar. Bisa Bapak Ibu kasih komentar. Cuma kemungkinan akan terlihat karena ini kan kolaborasi kalau dia nanti akan ada sinyal internet. Kemudian yang lain daftar isi ya karena kita cuma satu halaman saja. Teks ini mirip Microsoft Office ya, semuanya masih bisa kita lakukan. Ejaan tidak bisa karena menggunakan sinyal. Jumlah kata bisa. Kemudian ini menerjemahkan dokumen membutuhkan sinyal Bapak Ibu, jadi tidak bisa. Intinya adalah ketika kita dalam keadaan offline, kita masih bisa beraktivitas dengan fitur-fitur yang normal, yang ya mungkin ini ada di Microsoft Word, artinya ya offline. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus saya akan menunjukkan lagi bagaimana kalau kita sudah memiliki file. Kita memiliki file, kemudian kita ingin mengeditnya. Apakah bisa? Padahal file itu tidak dalam keadaan offline. Nah, kita cek dulu. Ini sudah saya aktifkan dalam keadaan offline. Apakah kita bisa mengeditnya? Coba kita cek. Misalnya yang terakhir aja. Yang di sini kita ketik. Nah, kemudian dia akan menyimpan secara offline Bapak Ibu. Menyimpan secara offline. Nah, kemudian kita coba kembali. Nah, di sini Bapak Ibu. Modul sederhana dia akan berubah jadi seperti ini. Kenapa? Karena ada aktivitas perlu disinkronkan. Coba kita cek apakah dia yang baru saya ketikkan tadi itu masih tersimpan. Ya, masih tersimpan Bapak Ibu. Meskipun dalam keadaan offline. Nah, kemudian kita cek, Pak, apakah kita juga bisa mengakses modul yang lain? Artinya modulnya itu belum pernah kita buka dalam keadaan offline. Kita lihat sendiri. Nah, ini misalnya saya memiliki
file ini tidak dalam keadaan offline, jadi dia nggak saya setting offline. Apa kita bisa membukanya? Bisa Bapak Ibu. Misalnya nih saya edit jadi offline. Ini sebagai untuk tanda saja. Nah, di sini ada disimpan secara offline. Coba kita cek Bapak Ibu. Nah, di sini ada tandanya. Oh, ternyata dia sudah dikenai perubahan atau ada perubahan dan perlu menunggu sinyal untuk mengupdate-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ternyata kita bisa mengaksesnya meskipun dalam keadaan offline. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya kasihkan ilmu sedikit dari saya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih jauh lagi mengenai Google Docs ini, dan tentunya kita saling belajar bersama-sama, kita sharing. Mudah-mudahan apa yang saya share pada kesempatan kali ini bermanfaat, dan saya akhiri Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.